Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Hidup di dunia sebentar saja, sekedar mampir sekejap mata. Jangan tertipu, jangan terpesona. Akhirat nanti tempat pulang kita. Akhirat nanti hidup sebenarnya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Wahai sahabat, cepatlah tobat, karena azab kian mendekat. Takut siksaan yang mengerikan, siksa jahanam sepanjang zaman. Siksa jahanam sepanjang zaman. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Allah pengampun, penerima tobat, walaupun dosa sepenuh jagat. Apa yang harus aku lakukan bila ajal tiba dan pasti sengsara, diperbudak dunia tanpa air mata. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Hiduplah dengan apa yang kalian inginkan, dan pada akhirnya kalian akan menemukan sebuah titik terakhir, yaitu kematian. Apakah kita sudah mempersiapkan diri jika esok atau lusa akan datang kepada diri kita sebuah kematian? Apakah diri kita sudah meyakini bahwa diri kita akan selamat di alam kubur, tetapi kita tidak pernah mau bertobat dan memohon ampunan atas dosa dan kesalahan yang kita lakukan selama ini? Bahkan hanya kemewahan dunia ini yang terus kita cari, hingga membuat kita terpedaya dan lupa untuk memohon ampunan atas dosa dan kesalahan yang telah kita perbuat. Ya Allah, ampunilah dosa kami dan dosa orang tua kami, serta ampunilah dosa guru-guru kami. Selamatkanlah kami semua untuk hidup di dunia ini, agar kami semua selalu bertakwa kepadamu. Entah kami pun tidak tahu hari ini atau esok Engkau akan memanggilku. Izinkanlah kami untuk saat ini memperbaiki diri. Memudahkanlah jalan kami menuju jalan yang Engkau ridhoi. Anugerahkanlah kami sebuah jalan yang betul-betul selalu berada istiqomah dalam ibadah-Mu. Wahai Allah, Engkaulah Tuhanku. Kepadamu-lah aku bertawakal, dan kepadamu-lah aku akan kembali. Engkaulah Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Rabbana Jolamna Anfusana wa ilam taghfir lana
وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا يا الله آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Kebun gua balamat ini, gua terangin dulu lah. Udah, ngaspal dulu lah. Di puasa, lemes, panasnya kayak gini. Tuh, Masya Allah, tahun ini puasa panasnya sampai jelenet. Tuh, ngomong matahari udah di tengah-tengah ini. Bentar lagi kayaknya mau ajan. Istirahat dulu lah di rumah. Assalamualaikum. Salam. Ivan bapak udah pulang ayah. Iya, gua pulang lagi puasa malah panas begini. Orang sama kebun bantu-bantuin bapak mau perak air di kebun. Kita baru bangun tidur, Pak. Atuh lu puasa tidur aja, tidak mah boleh kali puasa tidur aja. Atau gimana, Pak? Mata kita ngantuk begini. Makanya kalau malam jangan begadang mulu, mending kalau dipakai ibadah mah. Ini mah main HP mulu semalaman suntuk. Ini ngomong-ngomong si Iwan udah pulang. Ci, emang Bang Iwan kemana? Ono ke musola. Ono puasa mah baca-baca Al-Qur'an. Jangan cenakom aja di pangkeng. Atau gimana awak kagak mau loyo ya? Udah lah, kita mau ke musola lah. Kaki nyaprak aja. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Gue mah bukan nyaprak aja. Wajar orang tua mah nasehatin. Ya, mending gue pada dalam aja lah. Badan gue pada ngentek. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فما اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم صدق الله العظيم. Aduh. Gua mah pusing tahun ini mah. Kerja kagak apa kagak. Orang-orang main kerja enak. Dapat THR. Gua mah nggak kerja, tuh Bogor mau dapat THR. Jam mana lebaran dikit lagi. Jam mana anak jotohan mulu, pengen ke pasar Puri. Bini manyun aja, hidungnya ape, kempang kempis kalau lagi ngambek. Aduh, gua mau cari kemana lagi nih duit. Pinjam saudara udah nggak percaya lagi sama gua. Udah mana lebaran dikit lagi, jam mana gua belum beli baju. Udah rumah saya lah kita malah. Dah. Dek, baba lu ada di rumah, Dek? Ada, barusan pulang dari kebun.
Oh, niatnya gue mau ke rumah lu. Ini ngomong-ngomong lu mau kemana? Mau marahin Bang Yuan ke musola. Yaudah deh, gue mau ke rumah Baba dulu ya. Yaudah, Ya. hati-hati ya. Ya. Niko. Abang lagi ngaji. Ini kita gabung nggak? Oh enggak dek, emang ada apa? Begini bang, kita sebenarnya pengen belajar ngaji, tapi ini awak bawaannya sama kaya. Pengen mah pengen bisa belajar ngaji, biar kayak almarhum Bang Kabo. Pengen ngaji dari ibadah, apalagi kalau bisa menyebarkan ilmu agama. Orang yang ingin bisa mengaji tetapi tidak mau belajar, laksana bagaikan orang yang sedang sakit ingin sembuh tetapi tidak mau berobat. Gimana mau sembuh? Begitupun sama diri lu deh. Lu pengen sembuh tapi kagak mau berobat. Lu pengen bisa ngaji tapi kagak mau belajar. Karena gue juga sama, dulunya orang bodoh, kagak bisa mengaji. Apalagi ibadah mah. Tapi setelah gue niat pengen bisa Al-Quran, alhamdulillah sekarang bisa mengaji. Karena diajarkan oleh Bang Gabung. Selama lu ada niat dan sungguh-sungguh dengan apa yang lu inginkan untuk bisa membaca Al-Quran dan juga beribadah, ya lu harus belajar dengan niat yang baik dan rasa keikhlasan. Meskipun banyak cobaan dan rintangan itu akan ada di setiap para penuntut ilmu. Di setiap para penuntut ilmu. Dan lu harus mengingat yang namanya kematian. Biar lu semakin bertakwa. Karena yang namanya manusia pasti bakalan akan menemukan titik terakhir, yaitu kematian. Mau dia pejabat, presiden, orang kaya, orang miskin, bahkan sekalipun itu adalah seorang raja. Yang terpenting kita selalu mempersiapkan diri untuk bekal di akhirat nanti. Udah, makanya lu belajar sungguh-sungguh, mendingan ayah kalau lu bisa ngaji mah. Buat doain orang tua, doain bang kamu. Iya bang, tapi di sini mah jauh pengajian. Sejak Bang Abang meninggal, Bang Kabung meninggal, udah kagak ada lagi yang menyebarkan ilmu agama. Kan udah gua bilang, di setiap para penuntut ilmu itu udah pasti ada rintangannya. Nih kayak gini itu, pengen bisa ngaji, cuma kendalanya jaraknya jauh. Ya kalau emang lu pengen bisa ngaji mah dengan niat sungguh-sungguh, pasti insya Allah bakalan dimudahkan. Yang penting lu ikhlas aja, niat yang baik, bisa ngaji dan ibadah. Aku emang sama abang kenapa? Gua bukannya kagak mau ngajarin, gua juga sama pengen bisa ngajarin dulu. Cuma gua minta maaf belum bisa seperti Bang Gabung, dan gua juga harus kembali ke pesisir. Emang abang mau pulang? Iya dek, gua mau pulang. Bapak sudah di rumah belum? Dari kebun? Udah bang, papa udah di rumah. Yaudah kita bicarakan di rumah ya. Sekalian gua mau pamit sama bapak. Oh yaudah ya bang. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ih, Mayadi nggak ada orangnya kali ini. Assalamualaikum Mayadi. Ih, kirain saya mah Mayadi nggak ada di rumah. Saya ketutup 3 kali nggak nyautin. Saya juga baru ada rebahan. Emang ngomong-ngomong ada apa ini? Udah Mayadi lah, duduk aja lah biar bangkonya kita enak. Ya emang ada apa ini? Jadi gini Pak Yadi, kedatangan saya kemari, kan ini mau lebaran nih. Saya kerja kagak apa kagak, saya mau pinjam duit sama Pak Yadi. Kira-kira Pak Yadi punya duit nggak? Pinjam duit? Atau lu masalah orang, pinjam duit ke gua yang sama-sama kebelangsap. Cuma Pak Yadi doang, saudara saya satu-satunya. Makanya saya berani pinjam duit Pak Yadi. Ada kali duit mah.
Sama di, gue juga nggak gablek. Buat beli bubukannya kagak ada. Namanya ada tetamu. Atau kalau kagak jadiin malu jasa gue buat buka puasa. Emang ngomong-ngomong nih lu minjem duit buat apa? Oh no, anak kita dijelawakan ayah. Pengen ngajakin ke pasar Puri, pengen beli baju baru. Gimana lagi istri Ono, pengen minta beliin bedak meong lagi. Aduh, pusing Pak Yadi, makanya saya datang kemari mau minjem duit. Waktu itu bini lu nggak pukul lagu amat, segala minta beliin bedak meong, sekalian aja bedaknya curut. Tahu amat Ono istri, katanya mau lebaran, mukanya pengen kinclong. Tuh bilang bini lu nggak rumasa, udah lelaki nggak mencari. Atuh lu katanya kemarin dagang timun suri. Ya kemarin kita dagang timun suri. Kita dagang di depan rumah, kita tagrokin aja di bebatur. Udah gitu dirajang kucing, atau pada hancur semua dagangan kita, Pak Yadi. Akhirnya mah nggak kejual itu timun suri. Akhirnya mah kebuang itu timun. Jailah sesuai amat. Udah lu cari pinjaman ke siapa ya? Sama gue juga nggak gablek, kebun gue pada kering, panasnya kayak gini. Terus sendiri kalau kemarau, gue bukan yang ngusir, gue baru pulang doang jadi kebun, gue pengen rebahan. Udah gue lagi puasa. Udah Pak Yadi lah, kalau emang Pak Yadi kagak ada mah, saya pamit. Oh yaudah, Assalamualaikum Pak Yadi. ya, waalaikumsalam. Kata gue mau tetamu yang datang mau ngasih sembako. Nggak tahu mah tetamu yang kagak pukul lagu yang datang. Gue juga, gue rebahan, mata baru melek. Mendingan gue ngelanjutin rebahan dulu lah. Dalam. Ya Allah, saya harus kemana lagi ya Allah mencari pinjaman duit. Saya datang ke saudara, saudara nggak ngasihin. Ke teman, splitnya saya nggak dikasih juga. Gimana anak istri belum beli baju baru, gimana mau lebaran lagi ya Allah. Pusing rasanya ini hidup. Kalau kayak gini mah kemana lagi ya? Dari sampingan, kerja kagak, apa kagak. Anak mah taunya pengen beli baju baru, bini mah kedoakan ayah. Gak tahu laki-laki nganggur begini, cari kerja susah. Udah gue mah di tahun 2022 mah harus benar-benar baikin sabar. Kayak gini kerja kagak, apa kagak, cari kerja susah. Lebaran gini nggak gablak udah malah. Udah gue coba ke depan lu lah. Kalian nunggu rezeki. Aduh, mata nggak bisa merem ini panas begini. Gara-gara si Aldi, gue rebahan apa yang nggak bisa pules. Ini ngomong-ngomong, si Ade sama si Iwan belum pulang-pulang juga. Ntar lagi si Ade marahin si Iwan ke musola ngeladut kemana tahu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh juga gue omongin udah tadi, belum pada pulang. Jadi gue mah takutnya si Ade ngeladut doang, kemana tahu. Iya, udah ketahuan kita pengen belajar ngaji sama Bang Iwan. Oh iya Pak, saya mau berpamitan sama Bapak. Emang lu mau kemana? Oh iya Pak, kita akan balik lagi ke pesisir. Alhamdulillah kita sangat berterima kasih kepada Bapak sudah mengizinkan kita untuk tinggal di sini. Dan kita pun sudah bisa bersilaturahmi ke pemakaman almarhum Bang Gabong. Sudah hampir beberapa hari saya tinggal di sini dan insya Allah nanti saya bisa bersilaturahmi lagi ke rumah Bapak.
Wan, rasanya Bapak tidak bisa kalau lu pergi. Semenjak Iwan ada di rumah, rasa rindu Bapak kepada si Gabong jadi hilang. Pak, biar gimana pun, saya bakalan tetap menganggap Bapak sebagai orang tua saya sendiri. Karena setiap murid tetap harus mempunyai tanggung jawab dalam mengabdinya. Dek, maafin gue ya. Selama ini mungkin gue punya salah sama lu. Dan lu harus bisa sama tujuan yang lu inginkan. Dan mudah-mudahan lu bisa dapat memahami segala ilmu yang bermanfaat dunia maupun akhirat. Ingat ya, jika memang lu niat ingin bisa belajar mengaji, harus tetap fokus utamakan niat karena Allah untuk bekal amal ibadah. Jangan mengeluh apa yang kita usahakan terdapat banyak rintangan dan cobaannya. Ya udah. Untuk Bapak dan Adik, kita pamit ya. Mohon maaf atas selama ini Dimari merasa keberatan. Iya bang, insya Allah kita bakalan mau belajar ngaji dan ibadah agar kita bisa dapat mengerti ilmu agama dan lebih baik lagi. Oh iya Pak, minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Iya bang. Ya. Oh iya nih bang, kasih bang. Ya, makasih ya. Ya. Dadah, Bang, ya. Assalamualaikum. Ya, Salam. Bang, kita gak baru pengen belajar ngaji sama Bang Iwan, jadi pergi aja. Kan masih banyak tempat lain, bukan si Iwan doang. Kalau lu mau belajar mah. Ya udah Bang lah, besok kita mau belajar ngaji. Oh ya udahlah, Bapak juga mau ke dalam. Kepala Ayolah. udah blenger. Ngojek siang malam sepi jasa. Zaman mau lebaran, anak bini belum beli baju lagi. Taunya mah bini di rumah duit aja. Nggak tahu kali laki ngojek dari siang sampai pagi belum ada yang dapat. Assalamualaikum. Salam. Bang, kamu tuh ngojek bang? Iya bang. Alhamdulillah ada yang ngojek. Ini ya, anterin saya ke pesisir bisa nggak bang? Ayo dah. Ya, ya bang. KKKKJI, Kolong jamban idaman. KKKKJI, Kolong jamban idaman. Hidup ini memang susah jangan dipikirin. Lebih baik kita nonton KJI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kru dari KJI Kreator mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 1443 Hijriah. Dan untuk cerita sebuah pengabdian yang telah kami bawakan, mudah-mudahan kalian dapat terhibur. Dan insya Allah kami bakal membawain cerita selanjutnya dari KJI Kreator. Pantangin terus KJI Kreator dan jangan lupa juga bantu subscribe, like, komen, dan share. Kami mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.